there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Abdil Azman Najidi dari alumni Angkatan 18 Admiral. Di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait isu-isu atau berita yang yang dialami di Ma'had Al Zaitun. Jadi benar apa hoax? Untuk berita zina ataupun isu miring terkait berzina boleh dengan dibayar atau menebus dengan 2 juta, saya sebagai alumni mengatakan bahwa itu fitnah sekejam-kejamnya fitnah. Karena saya sebagai alumni dan saya merasakan bagaimana keseharian saya di pesantren Ma'had Al Zaitun ini adalah sebuah aturan yang jelas sangat menjaga perbatasan antara rijal dan nisa, ataupun dalam bahasa kitanya mendekati zina atau pacaran. Bahkan setahu saya dalam aturan yang ada di Ma'had Al Zaitun bahwa bersentuh tangan saja itu sudah dikeluarkan apabila sudah berakibat fatal. Bahkan apabila zina bahkan itu tidak terjadi, itu setahu saya selama saya di sini itu tidak pernah ada dalam kasus zina di sini. Karena itu sangat fatal bagi saya, karena berita zina itu suatu pemberitaan yang tidak benar adanya di sini. Sebagai santri sendiri saya tidak pernah melihat bahkan kasus itu sebagai santri di sini di Ma'had Al Zaitun. Khususnya dengan adanya isu miring ini, alumni ini justru mendapat justifikasi dari lingkungan masyarakat bahwa Al Zaitun mengajarkan seperti ini seperti itu, tetapi kenyataannya tidak. Namun dampak yang diterima oleh alumni adalah justifikasi dari orang-orang masyarakat terkait isu-isu miring ini. Jadi bagi para alumni, kami merasakan kerugian dari fitnah yang telah diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedikit saya jelaskan bahwa di Al Zaitun ini kita sebagai santri ada yang namanya Unsyito Yaumiyah, di mana itu kegiatan sehari dalam 24 jam itu sudah diatur. Dalam kita dari bangun tidur sampai tidur kembali situ sudah ada jadwal atau schedule-nya. Jadi dengan begitu santri yang tidak mengikuti Unsyito Yaumiyah pasti ada kegiatan yang harus diikuti. Ketika dari kita bangun tidur, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kemudian kita sarapan ke rumah makan, kemudian kita berangkat ke sekolah dari jam 7 hingga jam 1 atau jam 2. Kemudian kita tidur siang, kemudian sorenya kita mengikuti ekstrakurikuler atau intrakurikuler sekolah. Kemudian kita jam 5 mempersiapkan pelaksanaan ibadah maghrib beserta isya. Kemudian dilanjuti dengan kegiatan tadarus Al-Quran sampai jam 9 kita sudah diperintahkan untuk tidur kembali, tidak boleh terlalu malam. Untuk yang dibahas tentang kurikulum, bahwa ada kurikulumnya ada 2, bahwa ada yang membedakan kurikulum NII dan kurikulum dari Republik Indonesia atau dari kurikulum Kemenak, itu saya tidak merasakan apa perbedaan itu. Bahkan yang saya merasakan adalah sebagaimana kurikulum yang ada di pendidikan sekarang. Kita belajar yang namanya IPA, kita belajar yang namanya mata pelajaran IPS, bahkan ada pembagian kelas IPA dan kelas IPS. Bahkan sedikit saya jelaskan bahwa di pesantren Al Zaitun ini juga ada kurikulum muatan lokal, di mana muatan lokal ini adalah muatan lokal kepesantrenan, di mana kita belajar Bulughul Mahram, Tafaqquh Fiddin, Al-Insya, Al-Mutola'ah, dan Nahwu Shorof juga. Dan kami itu mempelajari itu semua di sini. Bahkan apa yang dimaksud dari kurikulum 2 yang dipisahkan itu apa, saya juga tidak mengerti sebagai alumni. Kalau untuk materi-materi kebangsaan, cinta tanah air itu juga di ini ya. Untuk materi kebangsaan, saya sangat merasakan dengan adanya kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza sebelum melaksanakan pembelajaran.
kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku untuk mengingat bahwa kembali kekuatan Indonesia adalah di bidang kelautan juga memiliki super power yang ada. Jadi materi-materi tentang materi kebangsaan pun kita juga ditanamkan dalam bidang pendidikan di Mata Al Zaitun, dari taraf madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Untuk harapan saya sebagai alumni khususnya dan kepada seluruh alumni di Indonesia khususnya dari Sabang sampai Merauke, tetap berpegang teguh kepada diri kalian, tetap berpendirian, karena semua isu-isu berita miring ini tidaklah benar, karena berita miring ini hanya untuk mengadu domba masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak tahu siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Namanya Muhammad Afifuddin Ansori. Muhammad Afifuddin Ansori. Afifuddin Ansori. Oke. Sekarang di PBB tuh berarti abang underbone-nya PBB atau memang di partainya? Ini kan Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta. Kalau Pemuda Bulan Bintang sendiri bang, secara ada ART itu masuk ke dalam bagian saya partai bang, badan otonom. Oke. Jadi kita mempunyai ADART sendiri yang tidak menginduk kepada Partai Bulan Bintang, gitu bang. Jadi bisa dikatakan kita saya partainya lah. Saya partai ya. Posisi abang di situ sebagai apa bang? Saya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah DKI Jakarta bang. Oh, pimpinan wilayah DKI Jakarta. Oke, masih muda udah jadi pimpinan wilayah ya. Mantap. Alhamdulillah bang. Menjaga. Kalau di aksi besok sebagai apa? Aksi besok saya langsung mengetuai koordinator aksinya, langsung saya bang. Koordinator aksi. Berapa hari bang nyiapin gerakan besok bang? Kalau dari kita sebenarnya yang paling aman kan ini bang, perihal penyusunan dasar-dasar hukumnya atau legal opininya kan. Oke. Nah, itu terakhir kita mulai itu dari semenjak tanggal 29 lah, Juni. 29 Juni. Sekarang tanggal 6. Oke, udah berapa hari berarti? Lumayan lama juga ya? Kan biar matang bang, sehingga kita nanti bergerak itu tidak menyuarakan kekosongan, tapi menyuarakan apa yang menjadi isi dari kita sendiri kan begitu. Oke, tapi nggak ada kendala kan dari partai? Kalau dari partai kita tidak tahu, bahkan saya sendiri sudah siap menerima apapun konsekuensinya yang akan diberikan, karena bagaimanapun saya mengikuti dari pandangan Prof. Yusril bahwa kita harus menegakkan hak konstitusi. Itu dasarnya ya? Dasarnya begitu bang, apalagi Prof. Yusril adalah sarjana hukum berintegritas tinggi, kan begitu bang. Oke, bukan promosi kan ya? Bukan. Bukan untuk 2024 juga kan? Bukan bang, masih lama itu. Masih lama ya, oke. Belum mulai juga. Gini bang, besok itu kegiatannya apa sih bang? Karena kan di flyer itu menyerukan tentang konstitusi dan lokasinya tuh di MUI. Memangnya korelasinya apa antara apa yang akan abang suarakan ini juga dengan MUI? Mohon izin bang, izin menjawab. Jadi begini korelasinya. Mengapa kami mengadakan aksi di titiknya itu di MUI pusat? Pertama, saya melihat bahwa MUI ini sebagai lembaga organisasi masyarakat ya, bukan lembaga hukum, ini sudah bertindak melebihi kewenangan yang ia miliki. Sebagaimana contoh, dia mulai menyelidiki penyidikan yang dimana secara hukum acara pidana dalam KUHAP itu hak mereka itu adalah hak kepolisian dan penyidik, bukan hak MUI, kan begitu secara hukumnya bang. Oke. Nah, lantas di sini dengan dalih bertabayun, tetapi apa? MUI tampil di media menyuarakan, memberikan statement di mana menggiring opini masyarakat untuk menuduhkan beberapa tuduhan kepada saudara Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun, kan begitu bang.
Oke. Nah, ini kan juga dilarang Bang dalam undang-undang. Sebagaimana kita melihat dalam undang-undang, ada namanya asas praduga tidak bersalah. Bahwa seseorang itu tidak boleh dihinakan, dituduhkan atau apapun itu jika tidak ada putusan pengadilan yang mengikat. Kan begitu masalahnya. Oke. Ya, ketika Abang besok melaksanakan giat, siapa aja rencana dari komunitas mana aja yang akan bergabung di MUI dan rencana jam berapa, Bang? Kalau dari kami, yang pastinya Pemuda Bulan Bintang yang pertama, yang kedua adalah para organisasi mahasiswa, yang ketiga adalah masyarakat dan juga ormas-ormas yang lain. Untuk namanya belum bisa kita sebutkan karena belum ada konfirmasi lebih lanjut kepada kita, tapi mereka dengan antusias ingin mengikutinya. Begitu, Bang. Oke, rencana sampai jam berapa, Bang? Kalau rencana kita mengirimkan pemberitahuan di Polda itu jam 9. Insya Allah kita menyampaikan itu sebelum zuhur sudah selesai, tidak lama-lama lah. Ada sampai ribu-ribu? Kalau sampai ribu-ribu, kayaknya yang di Indramayu aja nggak nyampe kok pas demo di Gaza itu. Walaupun di bluffing ya? Iya, itu kan cara main aja Bang. Oke. Bang, ini kan Abang ada di Kompasiana ya? Iya, Abang Kompasiana, tulis Bang. di Kompasiana gitu kan, menitik beratkan kepada MUI yang Abang lihat ini apa, mereka dianggap tanda petik ya, dianggap tanda petik kok mampu menjadi referensi ya. Emang sebuah kesalahan ya ketika ada kondisi seperti itu. Jadi begini Bang, nah menariknya berkenaan dengan MUI, ini saya jawab memberikan bantahan dengan pandangan Ketua Umum MUI pertama, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, jadi begini Bang, secara dalam pandangan Haji Hamka itu, Buya Hamka, bahwa di Islam itu Bang, tidak pernah ada suatu lembaga khusus yang dimana bertempat untuk menunggu fatwa, tempat pengaduan masyarakat untuk menunggu fatwa, kemudian menyiasati perbedaan pemikiran, itu nggak pernah ada Bang dalam Islam. Itu kata Buya Hamka, bukan kata saya. Nah, dalam bukunya ini Bang, Islam Revolusi Ideologi. Oke. Jadi kalau kata Buya Hamka itu, ulama itu ya ahli pikir. Jadi dia itu nggak berhak mendikotomi menguasai agama Islam itu sendiri, itu nggak berhak. Begitu Bang. Nah, nanti disandingkan dengan tafsir Al-Azhar ayat 3, Quran surah At-Taubah ayat 31 Bang. Nanti ketemu yang dimana kesesatan, mohon maaf ya untuk teman-teman non-muslim ya, kesesatan daripada Yahudi dan Nasrani itu adalah menuhankan para pemuka agamanya, kan begitu. Nah, nanti dijelaskan bahwa tidak pernah ada Yahudi Nasrani menuhankan pemuka agama. Dan Rasulullah menjawab, betul, memang tidak pernah ada, tapi engkau menerima apa yang dihalalkan oleh pemuka agamamu, padahal itu haram dalam kitab sucinya, dan engkau mengharamkan apa yang kata ulamamu, padahal itu halal dalam kitab sucinya, kan begitu. Tapi ini jarang Bang dibahas ini. Iya. Itu saja, jangan dibahas. Sehingga sangat dengan kepentingan ini. Padahal kalau kita mau jujur, dalam pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu sangat jelas dan tegas, gitu. Ya. Tapi kan sekarang gimana ya bahasanya, udah kadung terlanjur atau memang sudah terframing ya bahwa MUI itu ya tadi yang disampaikan, mungkin yang disampaikan dalam surat atau ayat 31 itu sepertinya tanda petik ya, keputusan naik penyidikan ini kok mengambil salah satunya ya, yang diambil dasarnya adalah dari MUI dan lebih parah lagi dari media sosial. Nah, bagaimana Abang ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa negara kita itu adalah berdasar kepada Undang-Undang Dasar
45 dan Pancasila gitu. Tidak ada ya di dalam apapun itu disebutkan fatwa MUI, dan kita kan juga bukan negara beragama. Bagaimana Abang melihat ini? Ya, terima kasih. Untuk melihat gejala ini, memang sebenarnya ini adalah yang sudah dogma yang sudah tertanam dalam masyarakat, sehingga menyatakan bahwa MUI adalah lembaga suci, MUI adalah tempat para ulama yang ditunggu fatwa-fatwanya. Padahal kalau kata Hamka itu, ulama itu nggak ada yang maksum. Sekelas Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanabilah, ketika memberikan hukum yang tidak ada dalil qat'iynya dan sahihnya, beliau itu memberikan hukum makruh dan mandub. Nah, makruh itu bukan yang dibenci Allah, tapi saya membencinya, kan begitu. Nah, sedangkan jika MUI mohon izin diduga berani mengeluarkan fatwa sesat mengharamkan orang lain, ini kan sebenarnya hak Tuhan, hak Allah, bukan hak mereka. Nah, ini harus dipertegas kepada masyarakat. Yang kedua, MUI itu bukan lembaga penegak hukum, dan jelas kok di pedoman rumah tangganya, ADART-nya juga ada hasil munas itu, bahwa MUI adalah organisasi dan tidak pernah dalam hierarki perundang-undangan disebutkan namanya fatwa MUI. Nah, yang ketiga, ini adanya cacat berpikir dalam penyidikan. Artinya apa? Argumentum et populum, memberikan argumentasi dengan desakan massa. Nah, ini yang dilakukan, mengerahkan massa sebesar-besarnya untuk mendesak pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian tidak bisa lagi bersifat proporsional. Kan begitu. Ini sudah falasi logik namanya, cacat berpikir. Kalau dalam hukum namanya argumentum et populum, menggerakkan suatu massa agar penyidikan dan lembaga penegak hukum itu memberikan hukum sebagaimana massa yang diinginkan massa, kan begitu. Nah, yang keempat selanjutnya, kita harus sadar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Islam, kan begitu. Bahkan Liquat Ali Khan ketika mendirikan negara Pakistan yang beragama Islam, beliau menjelaskan bahwa di Islam itu tidak ada kependetaan. Artinya adalah ulama-ulama yang berhak memberikan fatwa atas suatu negara, itu nggak ada. Karena Islam dan negara itu adalah ruhbaniyah. Begitu kira-kira, Bang. Berarti ada apa nih sesungguhnya? Kok hal-hal itu bisa dilanggar dengan cara yang memang katakan tidak lazim dilakukan oleh bangsa Indonesia yang notabene adalah berlandaskan hukum? Sebenarnya hal yang mendasar adalah dogma yang salah sebenarnya, Bang. Pemberian dogma kepada masyarakat yang salah. Ya, mohon maaf, adanya dugaan suatu kelompok yang menggaungkan kita ikuti ulama ini, jika tidak kita tersesat, kan begitu. Ini yang salah sebenarnya. Pemahaman-pemahaman demikian ini salah sebenarnya. Yang dimana ketika dikatakan bahwa MUI, kita harus berdasarkan kepada MUI. Loh, MUI kan suatu organisasi. Kenapa kita tidak berdasar kepada Muhammadiyah yang lebih lama berdirinya, atau NU yang lebih dahulu? Bukankah di Muhammadiyah ada majelis tarjih, kan begitu? Di NU ada Batsul Masail. Kenapa harus MUI? Sebenarnya ada apa ini? Kan begitu, Pak. Nah, seharusnya masyarakat juga harus cerdas bahwa kita sebagai muslim itu diperkenankan memiliki suatu pemikiran. Begitu, Bang. Nah, apalagi kata Hamka itu, Islam itu adalah agama akal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka, mata madinu insanun qatun hatta yutimu akluhu. Gak akan sempurna agama seseorang dalam selama-lamanya jika tidak sempurna akalnya. Ini kan gak pernah dibahas di permukaan. Yang saya tonton semalam itu, ketika salah satu media itu di YouTube itu menyatakan bahwa ada salah satu narasumber, agama adalah wahyu bukan nafsu. Loh, nafsu yang dimaksud apa? Kan begitu masalahnya. Iya, setuju. Nah, ketika ini sudah menjadi polemik yang dua belah pihak ini ya saling ngeklaim dan punya dasar masing-masing, besok Abang akan demo atau berunjuk rasa di MUI.
apa targetnya dan tuntutannya tuh atau apa yang abang beserta kawan-kawan suarakan, Bang? Oke Bang, untuk yang kita suarakan, untuk target sih kita nggak ada target Bang, karena bukan bisnis. Harus ada target. Jadi yang kita suarakan adalah pertama, kita meneguhkan kembali konstitusi. Mengapa konstitusi? Bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun dilindungi oleh konstitusi sebagaimana sarana penyelenggara pendidikan. Ini harus kita jaga. Kedua, Saudara Panji Gumilang, bagaimanapun dia, bagaimanapun tuduhan yang terlontar kepada beliau, ingat bahwa setiap warga negara berhak berpendapat dan berserikat, dan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan di muka hukum. Tidak boleh kita diskriminasi. Kita harus menegakkan konstitusi. Jika memang diduga Panji Gumilang itu bersalah, ya silahkan laporkan. Kan begitu. Tidak perlu berkoar-koar di media yang dimana memperkeruh keadaan daripada masyarakat. Untuk apa? Justru saya berpandangan bahwa opini-opini yang disampaikan di masyarakat itu bisa jadi pencemaran nama baik loh. Melanggar asas praduga tidak bersalah. Yang menentukan bersalah itu bukan MUI, tapi pengadilan. Kan begitu. Nah, yang ketiga, perlu dipertegas bahwa MUI ini ormas, bukan lembaga hukum. Dan jelas dalam Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat tahun 2017 yang terbaru, ormas itu dilarang, Pak. Dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Penyelidikan dengan dasar atau dengan nama yang tabayun, apakah itu tidak? Bukankah itu milik lembaga penegak hukum? Tidak jelas padahal dalam undang-undang tersebut ormas dilarang melakukan tindakan daripada lembaga penegak hukum. Kan begitu Bang. Ini sebenarnya yang akan kita sampaikan, kita teguhkan kepada masyarakat. Itu Bang. Apa ya, aksi abang besok ini kan abang bilang kan jumlahnya nggak terlalu banyak, ya kan. Terus ketika ada juga aksi lain ya yang menyuarakan pihak lain gitu loh, pihak selain Al Zaitun. Ini seberapa yakin Bang, seberapa yakin kekuatan abang ini ya minimal mampu didengar oleh pemerintah gitu ya, katakanlah. Apalagi khawatir, abang tidak khawatir digiring nih untuk mencari atau mendulang suara di 2024? Baik Bang, kalau berkenaan dengan aksi yang akan diselenggarakan di Al Zaitun ya, aksi dari tandingan akan mendemo Al Zaitun kalau tidak salah itu atas nama santri, kita tidak memusingkan hal itu. Pertama, kita ini aksi bukan tentang unjuk siapa yang harus didengar, tapi kita aksi ini untuk menyuarakan apa keresahan kita. Itu yang pertama Bang. Nah, adapun tadi pertanyaan abang, apakah tidak takut untuk berkenaan suara? Justru saya tidak sama sekali Bang, karena bagi saya ini adalah konstitusi, dan bagi kami teman-teman pemuda Bulan Bintang juga sepakat ini hak konstitusi Bang. Tak bisa kita berdiam diri, apalagi dengan dalih politik dan sebagainya, tidak. Oleh karena itu saya mengatasnamakan pemuda Bulan Bintang. Saya tidak membawa partai Bulan Bintangnya, tapi saya mengatasnamakan pemudanya, kan begitu Bang. Ya, bawa berapa, 10 pemuda ya, kata Bung Karno ya kan, 10 pemuda. Ya, berikan aku 10 pemuda maka akan mengguncang dunia. Nah, ngomong-ngomong Bung Karno, kan Pak Panji Gumilang sudah mengatakan ya, kita tahu semua di medsos, mazhab Bung Karno dan lain-lain yang viral. Nah, dalam hal ini abang bisa nggak, atau abang punya versi lain nggak sih untuk menjelaskan kepada masyarakat ya, karena baru beberapa orang saja yang mau menyuarakan bahwa apa yang disampaikan dan apa yang ada di media sosial ya, katakan seperti itu, sudah dikonsumsi juga oleh masyarakat dan juga sudah ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Ini karena tadi ya oknum-oknum yang memang memotong-motong
konten videonya, memotong-motong kata-katanya menjadi seolah-olah itu benar. Ya, ada bahasa Pak Anwar Abbas MUI itu juga mengatakan tuh di TV nasional bahwa ada bahasa saya komunis yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang, dan itu dibahas sangat dalam sekali. Ya, ini yang abang lihat kondisi-kondisi dan viral-viralnya itu, apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang memang sebuah apa sih? Pembaharuankah atau apa menurut abang sebagai anak muda? Ya, kita kutip tadi, Bung Karno bilang, berikan saya 10 muda maka saya akan mengguncangkan dunia. Baik Bang, terima kasih. Perkenalan tadi, saya sendiri sebenarnya juga insya Allah mampu menjawab, karena saya sendiri juga dari Fakultas Syariah dan Hukum, program studi perbandingan mazhab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi begini, berkenaan dengan mazhab, kita harus tahu dulu, mazhab itu secara arti adalah man zahaba ilaihi, atau tempat kamu pergi, kan begitu. Tempat kamu perginya ke siapa? Ke Soekarno kah? Atau ke Hamka seperti saya? Kan begitu. Nah, mazhab itu sendiri pun yang kita kenal kan ada 4 mazhab di Indonesia: Hanafi, Maliki, Hanabila, dan Syafi'i. Nah, ini pun mazhab yang dalam artian bukan dikhususkan oleh pemerintah bahwa kamu harus pakai mazhab ini, bukan. Tapi dari warga-warga masyarakat yang memiliki kesamaan mazhab Syafi'i dan sebagainya, sehingga mereka membentuk koloni-koloni yang dimana bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hanabila, dan Maliki, kan begitu. Ini masalah mazhab. Mazhab sendiri, sebagaimana tadi saya jelaskan, adalah man zahaba ilaih. Kamu mau pergi kemana tentang pemahaman itu? Apakah mau mengikuti siapa, kan begitu. Dan juga saya tegaskan, tidak pernah ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanabila, Imam Malik itu menyatakan saya mendirikan mazhab Syafi'i. Itu nggak pernah ada, nggak pernah ada. Itu adanya itu ketika para murid-muridnya bersandar kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i, dan setelahnya dinamakan sebagai mazhab Asy-Syafi'i, karena nggak pernah ada seorang ulama dengan jumawa menyatakan ini mazhab saya. Itu nggak ada. Saya membuat mazhab ini, tidak ada. Nah, jika melihat saudara Panji Gumilang menyatakan beliau bermazhab Soekarno, itu pandangannya, ya sah-sah saja, kan nggak masalah. Toh Soekarno juga orang Islam, toh, kan begitu. Nah, ketika bermazhab Soekarno, apa yang ingin beliau sampaikan, mungkin korelasi antara agama dan nasionalisme itu sebenarnya. Nah, tadi menarik ketika Bang Nasution membahas masalah pembaharuan. Sebenarnya Bang, Islam itu saat ini sudah di masa kemunduran. Kita ini nggak boleh berbeda dari ulama-ulama, dari lembaga yang mengatakan ulama itu, kita nggak boleh berbeda. Kalau kita berbeda dikatakan sebagai murtad, kafir, dan sebagainya. Lantas di mana pembaharuannya? Bukankah dalam Al-Quran lebih sering Allah memerintahkan kita untuk berpikir? Afala yatafakkarun, afala yatatakkilun, kan begitu. Sehingga Islam menghendaki pembaharuan. Nah, adapun pembaharuan itu, kebebasan berpikir lain sebagainya itu dikuatkan oleh Rasulullah sebagaimana perihal ijtihad. Barang siapa yang berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala ijtihadnya. Yang kedua, pahala kebenarannya. Dan barang siapa yang berijtihad lalu salah ijtihadnya, dapat 1 pahala karena dia sudah berijtihad sekalipun salah. Karena salah bukan keinginan dari dirinya sendiri, kan begitu. Nah, persoalan tadi mazhab Soekarno yang digaungkan oleh saudara Panji Gumilang adalah nasionalisme. Nah, ini menarik Bang Nasution. Ketika saya membaca kembali karya-karya Buya Hamka, bahkan saya melihat saat Zaglul Pasya di Mesir menyatakan ad-dinu lillah wal watanu fawqul jam'i.
agama itu urusan manusia dengan Tuhan ya. Sedangkan negara itu pikulan kita bersama. Kan begitu. Nah, artinya kita harus bisa membedakan Bang Nasution, di mana ranah usul dan di mana ranah furu'iyah. Nah, secara usul begini. Tuhan kita Allah. Kalau secara usul dia Tuhannya berbeda, nah sudah jelas kesesatannya. Nabi kita Muhammad itu secara usul. Kalau nabinya berbeda, sudah jelas. Nah, secara usul, sholat itu wajib. Sholat fardu itu wajib. Jika dia menyatakan sholat fardu tidak wajib, wah, sudah beda lagi. Tapi perihal melaksanakan ibadah sholat, gerakan sholat, itu adalah perihal furu'iyah. Contoh, dalam sholat itu wajib. Tapi mengapa ketika takbiratul ihram ada beberapa gerakan? Ada yang tangannya sampai sini, ada yang sampai sini, dan sebagainya. Ini furu'iyah. Jangan kita jauh-jauh membahas masalah soft dan sebagainya. Masalah gerakan sholat pun sudah demikian. Ini masalah gerakan sholat. Tapi jarang yang membahas ini. Masalahnya begitu. Entah ada apa ini. Oke, berarti artinya boleh dong kalau saya bilang safety player nih. Safety player Bang, justru kita ini menyuarakan apa yang menjadi haknya saja. Oke, kan tadi Anda sampaikan bahwa ini belum pernah dibahas sebelumnya gitu kan. Nggak mungkin kan mereka-mereka itu tanda petik ya nggak tahu gitu kan, pasti tahu. Cuma karena satu dan lain hal ya kita juga nggak ngerti, nggak paham. Akhirnya ya bermain pada tatanan yang memang yang sudah begitu-begitu saja, yang pada akhirnya ini mengalami kemunduran. Islam mengalami kemunduran ya, dan kita tahu ketika Islam mengalami kemunduran, siapa yang akan tepuk tangan? Betul? Betul, sepakat. Ya, oke. Terakhir Bang, berarti Abang saya mau statementnya dong. Ketika Pak Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini ya akan akan naik kepada penyidikan ya penyelidikan yang naik ya, dari penyelidikan ke penyidikan ya penyidikan. Berarti artinya nih apa yang Abang lihat ya, sehingga perannya kita mengembalikan peran polisi sebagai penegak hukum ya sudah berdasarkan hukum, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini. Gimana Abang melihat itu, sehingga bukannya kita mengintervensi juga gitu, tapi kondisinya kenyataannya hari ini ya apa yang disampaikan nggak lama kemudian saya mengikuti di media itu bahwa pihak kepolisian itu sudah menaikkan statusnya. Nggak lama itu. Kok bisa begitu cepat? Silakan Bang. Baik Bang, terima kasih. Nah, seperti mana tadi saya bilang Bang, ini adalah falasi logik, kecacatan berpikir oleh tim penyidik, mohon maaf, yang dimana mereka mengambil suatu keputusan berdasarkan argumentum et populum, argumentasi banyak orang. Ini yang kesalahannya. Ketika ada gerakan massa, gerakan dan sebagainya, tiba-tiba polisi langsung dinaikkan sampai ke Bareskrim Polri loh. Harusnya kalau secara ini kan ya Bareskrim Polda atau mana di Polda Jawa Barat, kok sampai Polri? Mungkin karena sudah dieskalasi Bang. Kan dari Gubernur Jawa Barat langsung Gubernur Jawa Barat sepertinya ya kan enggan menggenggam bola panas nih gitu, dan mungkin beliau menganggap bahwa ini kasusnya atau kondisinya sudah nasional, maka dilempar ke pusat ya kan, yang notabene saat itu adalah Menko Polhukam. Nah ketika itu mungkin ya dititipkanlah tanda petik ya ditindak atau diselidiki oleh pihak Polri, mungkin seperti itu Bang, gitu loh. Ini sebenarnya sih menurut saya ya betul, saya setuju loh. Yang gembar-gembor itu kan sebenarnya di Indramayu gitu. Kok kenapa langsung masuk ke pusat Bareskrim? Apakah karena tadi desakan-desakan dari masyarakat, desakan-desakan dari lembaga atau ormas tadi gitu Bang? Ya betul Bang. Saya juga pernah bahkan
kita pernah perihal aksi itu di luar Pemuda Bulan Bintang ya. Saya pernah menyuarakan perihal penipuan investasi. Itu kita demo bang di Mabes Polri. Kita sampaikan suratnya, sampaikan BAP-nya, tapi kita dilempar ke Polda. Ke Jawa Barat. Nah ini kok tiba-tiba ada apa kan begitu. Saya minta kepada pihak kepolisian tunjukkan bahwa Polri itu adalah lembaga hukum, penegak hukum. Jangan sampai kalah dengan intervensi ormas-ormas yang lain. Saya yakin kepada pimpinan Bapak Listio Sigit bahwa Polri akan lebih baik. Dan saya mohon jangan sampailah Polri kalah dengan ormas, sekalipun itu ormas agama, kan begitu. Jadi saya mohon juga agar saudara Panji Gumilang ini dilakukan tahapan-tahapan proses penyidikan dengan baik sesuai dengan KUHAP dan sebagainya, dan serta senantiasa menjaga hak konstitusi daripada beliau sendiri. Dan saya berharap kepada MUI sebagai lembaga Majelis Ulama Indonesia, tolong jangan lagi memperkeruh keadaan. Jika memang kalian mempunyai statement, jangan disampaikan ke muka umum. Jika itu dijadikan sebagai bukti penguat, dia sampaikan kepada pengadilan, bukan di muka umum, bukan di media. Justru yang ada hanya menambah kegelisahan daripada masyarakat, kan begitu. Ya bang, semoga ini tidak ada muatan untuk membenturkan umat Islam khususnya ya, dan umat-umat yang lainnya. Itu sih yang saya khawatirkan bang ya. Kalau ada muatan seperti itu, wah saya nggak ngerti apa yang akan terjadi nantinya. Karena skupnya Zaitun memang sangat luas sekali, ribuan santri dengan segala fasilitas dan asetnya. Ini kalau aku bilang sih seksi sebenarnya. Ini isu seksi bang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.